Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari ini tanggal 4 Agustus 2024. Kita selalu berserah total kepada Tuhan dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Buat segala-galanya itu bersumber datang dari Tuhan. Kita bisa sehat, bisa ibadah, bisa pelayanan, apapun aktivitas kita, bisa bernafas, bisa hidup sampai detik ini. Sebelum kita berbaring tidur, semuanya karena Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan adalah sentral pusat di atas segala-galanya, yang punya otoritas kedaulatan yang sempurna. Haleluya. Sungguh kita bangga punya Yesus. Bangga apapun keadaan kita hadapi dengan percaya, hadapi dengan ucapan syukur, hadapi dengan sukacita, hadapi penuh dengan doa berharap terus kepada Tuhan. Sebab bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Saya akan menyanyikan pujian ini. Saya Pastor Yakub Rahmat. Kami menyanyikan bahwa serta dengan Yesus kita melakukan perkara besar. Karena terbukti kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 25. Yakobus mati dengan pedang, tapi Petrus dipenjara Raja Herodes. Tapi perkara besar terjadi. Semua karena Tuhan. Karena sumber kekuatan kita datang dari Dia Yesus. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-terusku. Amin. Puji Tuhan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita alami perkara yang ajaib. Haleluya. Bahwa kita bersama dengan Yesus, Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Tuhan Yesus akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus. Amin. Dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat 14, demikian firman Tuhan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Allah kita itulah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja segala raja. Dialah Bapa kita, Juru Selamat kita. Dialah Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku malam ini. Sebelum kami berbaring tidur Bapa, kami cinta firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, bentuklah hidupku ya Yesus. Kuatkanlah kami menghadapi segala-galanya bersama dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang dahsyat, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Sempurna, Maha Kudus, Maha segala-galanya. Otoritas kedaulatan yang sempurna itu milik Tuhan. Kita berterima kasih kalau sampai malam hari ini kita diizinkan Tuhan napas, bisa hidup. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena atas izin Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Amin. Kalau Tuhan izinkan semua musuh mati, saudara. Ya, semua di dalam kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Saudara? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Allah itulah Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Yang oleh itu bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita setiap malam kita baca firman Tuhan perjanjian baru berurutan Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca Kisah pasal 11. Selesai. Malam pasal 12. Besok malam pasal 13. Lusa pasal 14. Terus berurutan. Ya. Bisa satu pasal, bisa berapa ayat. Yang penting terus kita continually read the Bible, baca Alkitab. Supaya continue hidup kita juga terus menerus diperbarui dengan firman Allah yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 25. Kisah hamba Tuhan, rasul-rasul ya. Ada yang mengalami atas izin Tuhan kematian, mati syahid saudara ya. Ya, martir ini. Yaitu Yakobus yang selalu bersama-sama dengan Petrus, Yohanes. Wah, sedih memang saudara ya kalau ada perpisahan. Tapi yang penting suatu hari kelak bersama dengan Tuhan Yesus. Kumpul kembali di surga. Di dunia ini gak ada yang kekal. Di dunia bisa terpisah. Gabungnya kita kembali hidup yang kekal. Kita setia ikut Yesus nanti di surga kekal selama-lamanya. Coba kita mau lihat. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara dengan kuasa Tuhan. Atas izin otoritas kedaulatan Tuhan. Kita baca Kisah Rasul 12 dari ayat 1 sampai 25, satu pasal penuh. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Memang iblis itu bisa pakai siapapun, saudara. Ya, ini Raja Herodes sombong, ya. Jadi dia pikir dia raja, ya. Dia tinggi hati, orang keras tinggi hati itu datang dari iblis karena iblis itu kan sombong. Ya, iblis awalnya Lucifer, dia tinggi hati, dia akan menyamai dengan Tuhan, ya. Dia pikir wow Tuhan mau dilawan, ya, tapi dicampakkan oleh Tuhan ke bumi dibinasakan. Nanti saudara ini Herodes dipakai iblis. Sombong dia bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ini saudara ya, Yakobus, Yohanes, Petrus ini selalu kalau kita lihat zaman Yesus selalu bersama-sama. Saya baca ini sedih juga saudara. Kenapa? Raja harus membunuh dengan pedang, mati saudara. Jadi itu atas izin Tuhan. Kenapa Tuhan tidak lindungi? Atas izin Tuhan. Kan memang Tuhan berfirman ya. Nanti akan ada mati dengan pedang. Ada tertulis dalam kitab Wahyu saudara. Ada sebagian mati dengan pedang, maka kita harus siap. Ya, Yakobus diizinkan seatas izin Tuhan. Tapi beda dengan Petrus, ya atas izin Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan segala-galanya.
Ya, coba semua baca. Wahyu 13 ayat 10, demikian firman Tuhan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Nah, barang siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sinilah ketabahan dan iman orang kudus. Nah, ketabahan kita, iman kita jaga. Maka penting kita rajin baca Alkitab, minta pimpin Roh Kudus supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan. Dia beda di sini. Ya, Petrus ditawan di penjara. Tapi ada kuasa Tuhan dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Tapi Yakobus mati dengan pedang. Tidak apa-apa. Yang penting ujungnya memang ujungnya Petrus juga mati, saudara. Akhirnya kan mati juga Petrus. Kita semua ujungnya kematian. Tapi kita minta kalau Tuhan berkenan, ya saudara, kita rapture diangkat. Karena rapture di Alkitab juga ada. Kalau Tuhan berkenan. Seperti Yesus di rapture naik ke surga. Ya, tapi kalau Tuhan izin dipanggil sama Tuhan, karena faktor sakit, atau usia, nggak apa-apa. Yang penting kata firman Tuhan di sini ketabahan iman kudus, dan kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan apapun keadaan. Jangan pernah ngomel, tapi dalam keadaan bersyukur sama Tuhan, selalu berharap andalkan Tuhan. Pokoknya apapun terjadi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap hidup kita. Yang penting selama kita hidup harus ada di relnya Tuhan. Itu penting. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Selama hidup minta kekuatan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan ingatkan kita. Supaya kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Seperti saya lakukan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan pagi malam dengan setia. Dan saya hidup di dalam firman Tuhan. Lakukan, jangan ngasih ajaran-ajaran sesat. Jangan ngawur hidup nih saudara. Hidup harus benar di hadapan Tuhan. Ini saja kerinduan itu. Ayat ketiga, ketika melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatan itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis apakah pasca ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Nah, Petrus ditawan di penjara, saudara. Ya, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Ini pentingnya, saudara. Hamba Tuhan bisa di penjara, saya bisa suatu hari malam kesulitan, bisa. Tapi tolong jemaat mendoakan. Hamba Tuhan mendoakan jemaat, jemaat juga mendoakan hamba Tuhan. Bapak Ibu punya gembala masing-masing, ya. Coba doakan saudara, gembala-gembala bapak pendeta perlu didoakan oleh saudara. Termasuk Bapak Ibu mendoakan saya mendoakan firman Tuhan pagi malam atas izin Tuhan, ya. Tapi suatu hari kalau Tuhan diizinkan nggak ada yang dengar lagi, mungkin saya dipanggil Tuhan atau apapun terjadi, tetap didoakan. Yang penting saya mau hidup di dalam firman Tuhan. Selagi saya bernapas, selagi saya hidup atas izin Tuhan, terus firman Allah saya beritakan sampai ketemu dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan katakan stop, saya bersama dengan Yesus. Dan langsung Yesus nanti yang khotbah, saudara. Bukan kita lagi. Karena dia adalah firman Allah, dia sumber. Ya, makanya penting kita tekun mendoakannya kepada Tuhan. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Satu prajurit dengan pegawai pengawal sedang berkawin. Petrus di penjara, ya, dirantai dengan 2 rantai, ada dijaga lagi, tidur capek, saudara. Manusia bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Ada penjaga Israel. Mazmur 121 dari 4 ayat 1 sampai 8. Penjaga Israel tidak pernah tidur. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, bangun segera. Maka gugur rantai itu dari tangan Petrus. Wah, dahsyat sudah. Gugur rantai. Manusia tidak bisa gugurnya. Tidak punya kuasa yang dahsyat. Malaikat Tuhan diberikan kuasa yang dahsyat. Siapa yang bisa manusia melawan malaikat Tuhan? Kok melawan Tuhan, lawan malaikat Tuhan, mati. Lihatin, rantai gugur. Karena malaikat Tuhan turun tangan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut. Malaikat itu keluar dan ia tidak tahu apa yang dilakukan malaikat itu. Sungguh-sungguh terjadi. Sangka ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui suatu tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka dan sudah tiba di keluar. Mereka berjalan sampai ke ujung lain jalan dan tiba mereka itu meninggalkan dia. Wah, padahal kawannya ketat, sudah malah di pintu 1, 2, 3.
sampai di pintu gerbang. Lepas semua otomatis terbuka, saudara. Ada kuasa malaikat Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyertai malaikat. Kuasa Tuhan minta Petrus. Dan mereka tidak menyangka Petrus. Dia kira mimpi. Padahal keluar, Petrus sudah keluar. Lihat perhatian 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes, dari segala sesuatu yang dilakukan orang Yahudi. Amin. Bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara yang besar. Petrus hidup berkenan sama Tuhan, disertai Tuhan. Maka kita harus berkenan sama Tuhan. Ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria ibu Yohanes, disebut Markus. Di situ banyak orang berkumpul, dan lihat ini, banyak berkumpul berdoa. Kita sebagai jemaat Tuhan, banyak sudah berkumpul berdoa. Doakan hamba Tuhan, doakan pelayanan, doakan buat Indonesia. Nanti pada tanggal 24 Agustus 2024 di GB Dome Mawar Saudi Jakarta. Mendoakan Indonesia, berdoa, doa bagi bangsa ini. Mari Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, doakan untuk doa bagi bangsa Indonesia yang sedang berdoa akan dilaksanakan. Datang berbondong ramai, saudara, silakan datang nanti mulai jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kalau Tuhan berkenan akan dihadiri oleh Bapak Presiden terhormat Bapak Jokowi, juga Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto bersama Gibran. Bawa di dalam doa, saudara. Ini bukan rencana manusia, tapi rencana Tuhan terjadi. Perkara besar terjadi buat Indonesia yang kita cintai. Ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode. Untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu, ia terus mengenal suara Petrus. Tapi karena digirangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan, Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, itu malakatnya. Tetapi Petrus terus-menerus ngetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat, mereka tercengang-cengang. Rode ini dia bingung. Petrus menceketuk, bukan langsung buka, tapi dia masuk ke dalam ngasih tahu yang lain. Dan teman yang lain berkata, kamu ngigau. Tapi benar Petrus berkata, ketuk-ketuk. Dan ternyata mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus ayat 17 memberi syarat dengan tangannya supaya mereka diam. Dia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukan hal itu kepada Yakobus dan saudara kita. Lalu dia keluar begitu banyak. Tapi dia tidak tahu Yakobus sudah mati, saudara. Petrus tidak tahu Yakobus sudah mati dengan pedang. Petrus berkata, beritahukan kepada saudara. Yakobus ayat 18. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya apakah yang telah terjadi Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus. Ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereka pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian berangkat dari Yudea ke Kaisarea. Tinggal situ. Marah Herodes. Karena kok tahu Petrus lepas pada di penjara, diikat rantai. Dia tidak tahu ada Tuhan yang berkuasa di atas segala. Terus berkat 20. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas perjuangan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Belastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makan dari wilayah itu. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato dengan mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan ketika juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dipakan cacing. Amin. Mati ya Rasulullah. Tuhan berkuasa. Ayub 12 ayat 10 berkata, nyawa setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Takut kita hormat. Herodes mati. Silakan dia bilang raja, dia berkuasa. Memenjarakan Petrus, membunuh Yakobus. Tapi Tuhan berkuasa. Mati Herodes. Bahkan Tuhan berkuasa. Masukkan ke dalam neraka saudara. Neraka saudara ini. Ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar. Makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Amin. Demikian firman Tuhan, satu pasal penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Mari di sini kita bisa belajar. Makin penting kita baca Alkitab supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apapun juga. Jangan jauh dari Tuhan, tapi senantiasa kita mau bersandar. Kalau bersama dengan Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Amin, haleluya. Bahwa serta dengan Tuhan Yesus kita hadapi semua. Amin. Allah
kalah musuh kita, perkara besar terjadi, amin. Bawa serta dengan Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang ampunnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan ini, andalkan Tuhan Yesus. Percaya, melangkah dengan iman, dan hidupmu sungguh-sungguh jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.